Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Berang Alam. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh saudara kita yang lainnya. Pertanyaannya kurang lebih semacam ini. Benarkah kita bisa meminta bantuan khodam ataupun jin untuk mendapatkan orang yang kita sukai? Namun, karena penjelasan video ini membutuhkan beberapa tahapan penjelasan dan tahapan pemahaman, jadi saya persilakan tonton video ini sampai selesai agar saudaraku tidak gagal paham. Mengapa saya membuat video semacam ini? Karena hal ini yang sering diungkapkan kepada saya. Loh, Kang Ferry sekarang kok mengajari seseorang untuk membakar dupa, membakar menyan. Padahal hal ini kan diharamkan, tidak boleh. Begini, yang diharamkan itu, yang tidak diperbolehkan itu membakar rumah Anda. Itu tidak diperbolehkan. Jika membakar dupa, membakar menyan, tujuannya untuk wewangian, hal tersebut diperbolehkan. Makanya saudaraku sekali-kali menonton video masalah wewangian zaman dahulu, yang mana wewangian tersebut dihasilkan dengan cara membakar dupa. Ya, kita lanjutkan mengenai masalah pembahasan benarkah khodam ataupun jin bisa membantu seseorang untuk meluluhkan orang yang disukainya. Kita pahami satu persatu terlebih dahulu. Ketika seseorang menyukai wanita ataupun menyukai lelaki, hal tersebut merupakan sebuah fitrah seseorang dan hal tersebut alami, natural. Kita tidak bisa melarang seseorang untuk mencintai diri kita ataupun melarang seseorang untuk mencintai orang lain, karena hal tersebut muncul secara alami, secara fitrahnya memang seperti itu. Kemudian untuk mewujudkan keinginan kita agar rasa cinta dalam diri saudaraku semuanya bisa tersampaikan sama targetnya, biasanya memang ada beberapa hal yang dilakukan. Jika orangnya mempunyai keberanian yang cukup tinggi, kemudian merasa wajahnya tampan, ganteng, maka bisa melakukan pendekatan dan lainnya. Namun biasanya ketika melakukan pendekatan, kan biasanya ditolak dan lainnya. Kemudian mereka itu kurang percaya diri. Makanya mereka memiliki sebuah pemikiran untuk memanfaatkan energi spiritual guna digunakan untuk lelaku tersebut. Sebenarnya, apakah hal ini memang ada tata caranya dan memang diajarkan dalam agama kita? Yang pertama, bahwasanya saudaraku mungkin pernah membaca mengenai fadilah dari Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Ya Ra'uf, kemudian Ya Latif, dan ayat-ayat lainnya. Kalam tersebut secara fadilahnya, jika dibaca secara mudawamah terus-menerus, bisa memberikan manfaat agar orang yang melihat diri kita bisa timbul perasaan cinta, suka, dan lainnya. Namun, jika kaitannya dengan masalah mendekati seseorang, dalam hal ini kan kita memilih praktisnya. Contohnya lah, saya berikan gambaran yang paling mudah. Ketika saudaraku menyukai seseorang, contohnya namanya Nisa. Kemudian saudaraku membaca wirid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi wal jasadi Nisa al-Fatihah. Kemudian membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi qadri bakafi wa zidni amlai hubban fi wa bijhi ila akhirih, sampai selesai sambil memegang tasbih. Ya Nisa, ya Nisa, ya Nisa, ya Nisa, ya Nisa, ya Nisa, ya Nisa. Membaca wirid tersebut. Kemudian ditujukan sama orangnya di tempat umum. Hal tersebut pastinya tidak mungkin saudaraku mewirid seseorang agar suka, kemudian membawa tasbih semacam ini,
kemudian ditujukan sama targetnya. Lah, cara yang termudah agar hal tersebut bisa saudaraku jalankan dengan nyaman, memang dengan memanfaatkan benda spiritual. Apakah hal tersebut berupa jimat, mustika, dan lainnya. Tujuannya agar energi tersebut bisa langsung kita gunakan tanpa melakukan hal-hal yang rumit seperti yang tadi saya contohkan. Loki, ageman tersebut kan jika memang ada energi spiritualnya, berarti ada jinnya. Begini, ketika saudaraku membaca sebuah doa, hal tersebut memang mendatangkan energi spiritual. Mengenai masalah wujud jin, khodam, dan lainnya, sebenarnya secara wujud memang seperti itu. Namun yang kita manfaatkan adalah energi spiritualnya. Jadi mengenai masalah jin ataupun khodamnya itu, yang bisa melihat hanya seseorang yang memiliki spiritual tertentu. Jadi saudaraku jangan khawatir ketika memiliki jimat ataupun ageman spiritual dari saya, saudaraku tidak akan diganggu kesehariannya. Tiba-tiba melihat begini ada jin, mau tidur ada jin. Saudaraku saya pastikan tidak akan mengalami akan hal tersebut. Loh, mengapa Ki? Karena jin khodamnya tersebut sudah dikunci dengan asma dan hizib khusus. Jadi yang bisa dimanfaatkan ataupun yang bisa dirasakan adalah energi spiritual yang ada di dalamnya. Mengapa dalam hal ini ada beberapa kalangan orang soleh yang mengharamkan atau tidak memperbolehkan akan hal ini? Karena kebanyakan pakar spiritual itu belum belajar spiritual secara penuh. Jadi mereka tidak bisa mengunci khodam, tidak bisa mengunci energi spiritual dengan sebaik mungkin. Makanya biasanya ada orang memanfaatkan jimat, itu selalu diikuti jin dan lainnya, ya karena energinya tidak bisa dikunci dengan maksimal. Demikian penjelasan kali ini yang dapat saya sampaikan untuk saudaraku semuanya. Jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya, saya mohon maaf dan semoga penjelasan kali ini bisa menjawab mengenai keresahan yang saat ini saudaraku alami. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabran Alam.